Pengertian protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein yang memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda, yaitu Gerlandus Mulder. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino atau 20 jenis asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Jenis-jenis protein bisa berdasarkan sumbernya yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya daging sapi, daging ayam, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lainnya. Yang kedua, protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang lainnya yang mengandung protein tinggi. Yang selanjutnya, berdasarkan bentuknya, protein juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein fibrillin atau skleroprotein, yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, atau alkohol. Contohnya, kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua, protein globuler atau steroprotein, yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa dibandingkan protein fibrillin. Protein ini mudah terdenaturisasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologikanya seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Sumber protein ternak. Protein sangat penting bagi kehidupan organisme pada umumnya, karena protein berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan untuk menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak. Hewan ternak membutuhkan pakan dengan kandungan energi dan protein tinggi untuk menghasilkan kualitas ternak yang baik. Adapun sumber protein terbagi menjadi dua, yaitu sumber protein dari nabati dan hewani. Sumber protein hewani berasal dari hewan seperti tepung daging, tepung darah, tepung tulang, tepung ikan, tepung hati, dan tepung bulu ayam yang telah diolah. Sedangkan sumber protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti jagung, bungkil kacang tanah, bungkil kedelai, bungkil kelapa, dedak atau begatul, dedaunan, dan rerumputan, ataupun bisa memberikan pakan komersial seperti polar dan konsentrat. Sumber protein ini yang akan masuk ke dalam usus untuk dicerna oleh enzim proteolitik ternak di usus halus untuk menghasilkan asam-asam amino yang kemudian diangkut melewati dinding usus halus masuk ke dalam tubuh digunakan untuk pembentukan protein pada jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi pada hewan ruminansia dan aves. Di sini mereka itu membutuhkan yaitu energi, protein, karbohidrat, mineral, vitamin, air, nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisasi atau organisme untuk fungsi tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Nutrisi yang didapatkan
makan dan minum itu sangat penting bagi kehidupan setiap makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya. Nah, salah satunya adalah karbohidrat atau sering dikenal monosakarida, yaitu atau gula sederhana. Protein yang terbentuk dari unsur-unsur protein yang disebut asam amino terbagi menjadi dua, yaitu esensial dan non-esensial. Minyak dan lemak adalah satu kelompok yang termasuk dalam golongan lipid. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kesehatan ternak. Nah, kesehatan ternak ini adalah suatu kondisi di mana tubuh hewan dan seluruh sel yang menyusun dan cairan tubuh pada yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. Nah, kesehatan ternak ini sangat penting diperhatikan kepada peternak. Karena penyakit pada ternak ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi peternak. Nah, penyakit pada ternak ini tidak hanya menyerang kepada hewan ternak, melainkan manusia juga. Penyakit ini disebut dengan zoonosis. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat memberikan penyakit yang cukup serius. Dan juga penyakit merupakan salah satu faktor yang menghambat produksi dan reproduksi pada ternak. Maka dari itu, kesehatan ternak harus diperhatikan karena dapat menjadi suatu tolak ukur di mana hasil hewan ternak yang kita ternak itu sehat dan aman untuk dikonsumsi. Demikian dari saya untuk pengertian dari kesehatan ternak. Terima kasih. Hari ini saya akan sedikit membahas mengenai hubungan antara protein dan kesehatan ternak. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya protein ini kalau dalam kehidupan manusia itu memiliki fungsi yang sangat krusial. Tentu saja perannya sangat-sangat dibutuhkan di dalam tubuh manusia. Pun tidak dapat dipungkiri kalau ternyata di dalam sebuah peternakan itu pun protein juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam hal ini protein ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai pertumbuhan. Kenapa? Kalau tidak ada protein, maka pertumbuhan pada suatu peternakan suatu hewan ternak itu akan lambat, tidak maksimal. Yang kedua, sebagai pengganti sel-sel jaringan yang sudah mati. Jadi protein ini bisa segera mengganti sehingga bisa berfungsi lagi. Terus yang ketiga adalah sebagai antibodi. Nah, setelah selama ini kita mengetahuinya kalau bahwasanya antibodi itu dapat didapatkan dari vaksinasi ataupun dari sapronak itu sendiri. Namun ternyata protein ini juga berperan dalam pembentukan antibodi. Nah, dari ketiga hal ini itu dapat disimpulkan bahwasanya memang protein ini ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan ternak. Jadi mungkin pada malam hari ini hanya itu yang akan saya sampaikan. Untuk banyak kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam, selamat istirahat. Hai, saya Bisra Abdillah. Dari hal-hal positif tentang protein yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di awal, maka banyak orang yang mengambil kesimpulan bahwa jika binatang ternak kita diberikan pakan protein semakin banyak, maka itu akan semakin baik. Padahal tidak demikian dengan kenyataannya. Kita tahu bahwa setiap yang berlebih atau hulu atau istiraf itu tidak baik. Emang kenapa sih kalau ternak kita beri makan protein terlalu banyak?
Akibat yang pertama adalah kerusakan ginjal. Jadi di dalam tubuh, protein itu akan diubah menjadi asam amino dan sisa metabolisme protein menjadi asam amino akan menjadi urea yang perlu disaring dan dibuang oleh ginjal melalui urin. Inilah mengapa alasan asupan protein yang tinggi dapat membuat ginjal bekerja lebih ekstra. Kemudian, resiko yang kedua adalah amoniak meningkat dan juga mencret. Kadar protein yang berlebih juga akan menyebabkan meningkatnya kadar amoniak di dalam kandang dan feses ternak itu menjadi lebih basah. Karena bila kelebihan protein, tubuh hewan-hewan ternak itu akan mengalami peningkatan kadar amoniak, urea, dan asam amino yang kemudian menjadi racun dalam darah. Kondisi ini akhirnya bisa memicu kasus penyakit pernapasan pada ayam karena fesesnya tadi yang mengandung amoniak banyak. Yang ketiga adalah menyebabkan dehidrasi. Penelitian yang mengamati ginjal selama proses penyaringan nitrogen urea pada darah juga menemukan bahwa yang terdapat atau hewan yang mengkonsumsi banyak protein itu lebih mudah mengalami dehidrasi. Jadi penelitian lain juga mengatakan bahwa ketika konsumsi protein naik, maka tubuh binatang itu akan mudah kehilangan cairan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, jika kita memberikan pakan ternak dengan kadar protein yang tinggi, itu merupakan sebuah pemborosan. Karena runsum atau pakan yang mengandung protein itu biasanya terbilang mahal. Dan sebetulnya pada ternak ruminansia seperti ternak sapi dan domba, ada aktivitas mikroba dalam rumennya yang dapat mensintesis protein dari zat-zat makanan yang bukan protein murni, seperti itu. Dan perlu diingat bahwa hal-hal tadi juga berlaku untuk manusia. Jadi, jaga kesehatan. Sehatmu bahagiaku. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak kekurangan protein pada ternak. Sebelum ke dampak kekurangannya, di sini saya sedikit menjelaskan fungsi protein. Yang pertama, untuk memperbaiki dan menggantikan sel pada ternak yang rusak, terutama pada ternak yang sudah lanjut usia. Yang kedua, protein juga berperan dalam membantu pertumbuhan dan pembentukan sel-sel tubuh yang rusak. Dan protein berperan dalam mendukung pertumbuhan reproduksi, dan protein juga dapat diubah menjadi energi, terutama pada ternak yang dimanfaatkan untuk kerjanya. Jadi dampak jika ternak kekurangan protein ialah pertumbuhan ternak terhambat, gangguan reproduksinya pada ternak seperti birahi yang melemah, dan energi yang dihasilkan oleh ternak tersebut kurang maksimal. Protein adalah kelompok biomolekul yang berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup, di antaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh. Protein juga berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pada ternak. Protein memiliki fungsi untuk mengganti dan memperbaiki sel-sel yang rusak, terutama pada ternak yang sudah tua. Protein berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan sel-sel, terutama pada ternak yang masih muda. Ternak yang mengalami kekurangan protein akan memiliki penurunan efisiensi reproduksi dan mengakibatkan gangguan reproduksi, baik itu
ternak betina maupun jantan. Kekurangan pakan pada ternak juga akan mengakibatkan ternak mengalami gangguan seperti lemahnya birahi yang lemah, kematian embrio, dan kelahiran yang prematur.